Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 54. Seminggu berlalu, Elena sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dengan ditemani kedua mertua dan suaminya yang menyebalkan itu, El kembali ke istana besar keluarga Dirgantara. Tak banyak yang berubah, semuanya masih terlihat sama ketika El melihat isi rumah ini beberapa hari yang lalu. Namun entah kenapa, El tetap saja masih terlihat takjub dengan luas dan megahnya rumah keluarga suaminya ini. Non El, sudah sehat? Alhamdulillah sekarang udah di rumah lagi. Bibi sampai cemas sama keadaan Non El, sahut Bibi Laila ketika melihat Elena berjalan pelan dengan dituntun Bima masuk ke dalam rumah. Wanita paruh baya itu buru-buru meletakkan sapu yang dibekangnya dan segera berlari memeluk menantu majikannya tanpa canggung. El tersenyum lembut menyambut pelukan dari Bibi Laila, salah satu orang yang Elena rindukan selama di rumah sakit. Ia rindu memasak sambil bercerita panjang lebar dengan Bi Laila yang sudah dianggap El sebagai keluarga sendiri. Makasih Bi, El senang sewaktu di rumah sakit selalu dibawain masakan Bi Laila. Rasanya pengen banget cepat pulang ke sini, celoteh Elena. Bibi Laila ikut tersenyum dan baru menyadari bahwa tuan mudanya sejak tadi memperhatikan tingkah lakunya. Maafkan saya tuan muda, saya sudah lancang memeluk Non El seenaknya, ucap Bibi Laila takut. Gak apa-apa Bi, santai saja, bantuin saya bawain tas El ke atas saja ya, perintah Bima tanpa merasa bahwa perlakuan Bi Laila tidak sopan terhadap istrinya. Jika yang diperlakukan saja tidak keberatan, lantas kenapa dia yang harus mempermasalahkannya? Baik tuan muda, jawab Bibi Laila. Bima melangkah pelan menaiki anak tangga dengan kedua tangan yang menuntun El yang masih agak lemah untuk menuju kamar mereka. Bima kemudian membuka pintu kamar yang membuat El yang awalnya masih murung langsung tersenyum cerah. Surprise! Sorak Putri, Diva, dan Nadia serentak saat pintu kamar terbuka. Elena menganga tak percaya. Lihatlah, ketiga sahabat baiknya itu kini sedang berada di dalam kamarnya dan entah mempersiapkan kejutan kecil yang mampu membuat El senang sekaligus terharu. El langsung berlari memeluk ketiga sahabatnya senang. Sementara Bima geli sendiri saat melihat keempat gadis yang sepantaran itu saling berpelukan sayang. Bima langsung teringat serial anak-anak zaman dulu, Teletubbies. Bima bisa membayangkan jika yang jadi Lala adalah El dan yang jadi Po itu adalah Putri. Sementara untuk Tinky Winky dan Dipsy, Bima belum bisa menentukan siapa, mengingat ia belum pernah berbicara dengan Nadia ataupun Diva. Bapak kenapa liatin kita? Tanya El heran. Gak apa-apa, jawab Bima kelabakan. Tawanya berusaha ia tahan setengah mati demi menjaga gengsi di depan gadis-gadis yang menurutnya belum dewasa itu. Ia kemudian menatap jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya singkat. Kalau gitu, aku mau ke kantor sekarang ya. Ada meeting penting. Kamu sama teman-teman kamu bebas ngapain aja. Makasih Pak, balas El sumringah. Mendengar kata bebas ngapain aja, El segera teringat ide untuk streaming sepuasnya tentang idol K-pop favoritnya, BTS. Sudah lama ia tidak mengetahui kabar kekasih khayalannya itu, Jungkook. Oh iya, laptop yang di atas meja boleh El pakai enggak? Tanya El kemudian. Pakai aja, tapi pakai yang warna hitam aja. Yang silver itu soalnya buat saya kerja. Banyak data penting di sana, jawab Bima lugas sebelum berbalik pergi dan meninggalkan El serta teman-temannya. Sepeninggal Bima ke kantor, keempat gadis muda itu berkumpul dan duduk melingkar di atas kasur king size yang berada di dalam kamar Bima. Nampak sekali bahwa mereka masih terkagum-kagum dengan megahnya kamar itu.
kok kalian bisa ada di sini? Tanya El. Sejak tadi, itulah yang sangat ingin ia tanyakan. Suami kamu yang panggil kita ke sini. Bahkan yang rencanai surprise ini juga dia loh. Kamu beruntung, punya suami sebaik dan seperhatian Pak Bima. Jawab Nadia senang. Tetapi, matanya masih saja menjelajah setiap sudut ruangan kamar Bima dan El. Elena dan Putri saling bertungkar pandang sejenak. Hanya mereka berdua yang tahu rahasia besar antara Bima dan Elena. El berharap Putri akan menepati janji untuk tidak bercerita tentang pernikahan kontrak yang ia telah sepakati dengan Bima. Tak ingin Nadia dan Diva merasa marah, sedih, atau bahkan kecewa dengan keputusan yang sudah dibuatnya. Oh iya El, kita udah bikinin list yang wajib kamu tonton biar gak ketinggalan update BTS loh. Kamu mau lihat gak? Putri tampaknya sedang mengalihkan pembicaraan para sahabatnya agar jauh dari tema yang berbau pernikahan dan Bima tentunya. Mana? Coba lihat dong, seru El antusias. Ia tahu bahwa Putri berusaha menjauhkannya dari masalah yang akan timbul jika Nadia dan Diva masih mau membahas tentang Bima. Bima tiba di kantor dengan tampak tergesa-gesa. Pria itu tidak berbohong ketika pamit hendak meeting penting dengan seorang klien saat tadi meninggalkan El dengan geng teletabisnya di rumah. Nyatanya, ia harus menemui Mr. Reinhardt yang beberapa waktu lalu sempat ada janji temu dengannya, namun harus ditunda karena insiden penculikan Elena. Bima kembali melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. 5 menit waktu tersisa untuk sampai tepat waktu. Untungnya, ia sudah berada di dalam lift dan bisa dipastikan ia tidak akan terlambat. Pak Bima, Mr. Reinhardt sudah menunggu di ruang rapat. Ucap Okta singkat saat menyambut Bima tepat ketika pintu lift terbuka. Bima merapikan jasnya dan melangkah diikuti Okta di belakangnya. Bagus Okta, semua kepentingan untuk kita meeting sudah kamu persiapkan kah? Sudah Pak. Semua sudah saya siapkan, jawab Okta mantap. Tiba di depan ruang rapat, Bima berhenti sejenak mengambil nafas dalam sebelum membuka pintu. Ia sangat berharap semoga meeting kali ini bisa memberi pengaruh besar kepada perusahaannya, mengingat yang akan diajaknya berbisnis adalah salah satu penggerak ekonomi terpenting di Singapura. Selamat siang Mr. Reinhardt. Sapa Bima sambil berjabat tangan dengan seorang pria yang tampak lebih tua beberapa tahun di atasnya itu. Selamat siang Mr. Dirgantara, balas Mr. Reinhardt ramah. Tampaknya Mr. Reinhardt bukanlah sosok yang tidak mudah didekati. Sebaliknya, pria berparas asing itu nampak ramah dan suka tersenyum yang membuat Bima yakin bahwa rencana kerjasama yang akan mereka bangun pasti akan mencapai kesepakatan yang memuaskan. Sudah hampir 45 menit meeting tersebut berlangsung. Tampak Bima beberapa kali menjelaskan dasar-dasar penting mengenai produksi dan pemasaran produk yang memang selalu memuaskan, mengalami peningkatan penjualan setiap tahun. Mr. Rahen yang mendengar terlihat sangat serius menyimak. Mengingat ia adalah calon partner bisnis pertama yang akan menjadi distributor produk-produk hasil karya di Dirgantara Group di Singapura. Dan dari penjelasan Bima inilah, ia akan menilai apa kata sepakat bisa mereka raih di akhir meeting nanti. Karena Mr. Reinhardt juga harus tahu kualitas yang dimiliki Dirgantara Group. Pantas atau tidak untuk masuk ke dalam industri pasar Singapura. Tentu Mr. Reinhardt tidak ingin merugi dengan penjualan produk tidak berkompeten, bukan? Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.